Di zaman sekarang yang serba berbasis teknologi, mengetahui berbagai hal baru sudah menjadi suatu keharusan bagi generasi alfa. Memperkenalkan pengetahuan baru bagi peserta didik adalah salah satu tanggung jawab seorang guru. Karena hal ini bisa menjadi bekal di masa depan untuk anak-anak. Chelsea Juliana Halawa adalah seorang peserta didik di Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan di Fadorohili, Nia Selatan. Si anak yang cepat tanggap ini kami kenalkan dengan sebuah pengetahuan baru, yaitu fotografi. Di sekolah, Chelsea sering memperhatikan ketika kami mengambil foto atau video belajar. Oleh sebab itu, kami pun mengajarinya untuk mengambil foto dan video. Karena ketertarikannya akan fotografi, ia terbiasa membantu guru-guru Tangan Pengharapan untuk mengambil foto dan video saat jam belajar mengajar. Ia merasa senang ketika melihat hasil potretannya. "Bagus, Bu," katanya sembari tersenyum. Putri pertama dari pasangan Bapak Muda Hati Halawa dan Ibu Neliati Hulu ini juga senang menari. Kesenangannya itu membuat dia menjadi instruktur senam di sekolah. Anak kelahiran 12 Maret 2013 ini tinggal bersama kakek, nenek, dan adiknya, Laras. Mereka tinggal di Dusun Fadorohili, Desa Sukamaju, Kecamatan Ooul, Kabupaten Nia Selatan. Kedua orang tuanya merantau di Aceh untuk bekerja, agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai anak paling besar, tentu tanggung jawab Chelsea di rumah pun banyak, mulai dari mencuci pakaian, mengangkat air, memasak, dan membelah, serta menjemur pinang. Semuanya itu dilakukannya dengan cekatan dan sepenuh hati. Tak lupa juga, ketika semua pekerjaannya sudah selesai, Chelsea juga memanfaatkan waktunya bermain bersama teman-temannya. Saat ini, Chelsea duduk di kelas 3 SD Negeri Fadorohili. Kemampuannya yang masih kurang dalam membaca dan berhitung membuat ia masih harus masuk ke dalam kelas Calistung. Namun, Chelsea memiliki kemauan yang tinggi untuk belajar, dan dia termasuk anak yang rajin dan tekun. Ia berani mencoba dan tidak pernah menolak untuk maju ke depan. Keingintahuannya yang tinggi dalam hal belajar membuat ia mengalami perkembangan. Belajar kreatif seperti menggunakan batu untuk berhitung membantu Chelsea dan teman-temannya lebih mudah paham. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Fadorohili, Nia Selatan. Helping people live a better life. Intip koleksi-koleksi desain terbaru dari Positive by YPP. Dengan beragam pilihan warna, mampu membuat hari-hari kamu lebih ceria. So, tunggu apa lagi? Buruan check out sekarang. You buy means you donate. Life-changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Jordan, dan Mount Hermon, serta Petra. 1 hingga 13 Januari 2024 selama 13 hari bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. $3.300 all in dengan bonus Mount Hermon with cable car, Nile Cruise, glass boat, dan dapatkan free merchandise. Kalau hari ini Tuhan sampaikan sesuatu untuk mengampuni, ayo cepat lakukan. Saya sangat berkesan sekali karena ini pertama kali kami mengikuti grup dengan Pak Jojo dan Ibu Henny, dan luar biasa ya pelayanannya, dan semua teman-teman yang baru kita kenal pun merasa dekat sekali gitu, seperti
bersaudara, dan kami sangat happy di sini, dan juga saya tidak menyangka bahwa bisa dibaptis di Sungai Jordan. Iya, di luar expectation kita. Bagus sekali. Ikuti perjalanan yang akan mengubah hidup bersama Life Changing Holy Land Journey. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Tempat sangat terbatas. Segera rilis single terbaru dari Ichi Worship featuring Marlon Bolung, Terbaik Bagiku. Anda bisa dapatkan di seluruh digital platform kesayangan Anda. Kiranya mendatangkan kekuatan bagi semua yang mendengarkannya. Shalom Impact People, selamat bergabung dalam ibadah Friday Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah join dalam ibadah online hari ini, dapat menginformasikan di kolom chat dari mana Anda berasal. Sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia Friday Service. Jangan lupa untuk share link ibadah hari ini supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati. Dan setiap ibadah Impact Community Indonesia tersedia subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebentar kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami ucapkan selamat beribadah.
kita adalah Raja yang mulia. Saudara percaya? Yang percaya, mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Come on, clap your hands together. Siap semuanya. Mari kita akan terangmu. Terangmu yang telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama. Hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya segala yang ada. Kau ciptakan karyamu, sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Come on, invite semuanya serukan. Wow, mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada. Dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Semua di ruangan ini katakan. Mulia namamu. Mari semua tangan tepuk di atas. Come on. Sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. To God be the glory. Come on. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Semuanya siap, Impact Community. Kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu. Mulia namamu. Sekali lagi. Mulia namamu. Mulia namamu. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Sebab Yesus ada di tempat ini, saudara. Biarlah segala yang bernafas memuji Dia. Kalau memuji-Mu Tuhan, melalui perkataan, melalui kehidupan kami Bapa. Biar nama-Mu terus dimuliakan di dalam hidup kami. Oh,
devoted, like a ring of solid gold, like a vow that is tested, like a covenant of old, and your love is enduring through the winter rain and beyond the horizon, with mercy for today. Faithful you have been, faithful you will be. You pledge yourself to me, and that's why I sing your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Ooh, you are good, Jesus. You're so good to me. You fathered your pain, your kindness makes us whole, and you shoulder our weakness, and your strength becomes our own. Now you making me like you, clothing me in white, bringing beauty from ashes. For you will have your bride, free from all her guilt, and rid of all her shame, and known by her true name. And it's why I sing your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. You will be praised, you will be praised. With angels and saints we sing, worthy are you, Lord. You will be praised, yes, you will be praised. Oh, with angels and saints we sing, worthy are you, Lord. You will be praised. Let's praise the Lord. Oh, you will be praised, yes, you will be praised, God. We sing, worthy are you, Lord. You will be Worthy are you, Lord. And that's why I sing your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on my Your praise will ever be on my lips. Yes, ever be on. Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Melalui perkataan, melalui perbuatan kami Tuhan. Yes. Nama-Mu terus kami puji Tuhan di hidup kami. Ever be on my lips, ever be on my lips.
terima kasih Tuhan karena Engkau hadir Tuhan di tempat ini. Kau Allah Bapa yang mengerti Tuhan, satu-satunya isi hati kami. Di saat kami gak bisa cerita sama orang, di saat kami gak tahu harus cerita sama siapa lagi Tuhan, tapi Engkau satu-satunya pribadi yang dekat dalam hati kami. Gak peduli masa lalu kami Tuhan, tapi Engkau selalu setia. Engkau selalu memakai kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi. Hanya kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini ku berserah pada rancangan-Mu. Bagiku, ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai Mari katakan tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Kau pun tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau bilang bahwa kami hidup cuma buat Tuhan. Hidup ini milik Tuhan dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara kami, menolong kami. Kami percaya bahwa di dalam tangan Tuhan kami aman. Bapak sebentar firman-Mu diberitakan, berdoa supaya ada damai sejahtera yang memerintah dalam batin kami. Biarlah kami boleh menerima pewahyuan-Mu. Ada hikmat Tuhan dalam setiap kata-kata, dalam setiap ayat yang kami dengar dan kami baca. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah selalu Kristus yang dipermuliakan dalam hidup kami. Umat yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, Amen. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, senang sekali saya bisa kembali melayani. Are you excited? Yes. Sore hari ini saya akan khotbah tentang live no worry. Hidup tanpa kekhawatiran. Ada 3 kunci gimana kita tuh nggak hidup dalam kekhawatiran. Yang pertama, jangan overthinking. Katakan kanan kirimu, jangan overthinking. Matius 6 ayat 34, kita baca sama-sama. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Percayalah hidupmu akan lebih tenang kalau kamu tuh gak overthinking. Apa sih overthinking? Orang yang overthinking tuh khawatir ini dan itu. Khawatir sesuatu yang belum terjadi seolah-olah itu akan terjadi gitu. Hati-hati, jangan sampai kekhawatiranmu menjadi imanmu. Yesus berkata dalam Matius 9 ayat 29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Hati-hati apa yang jadi imanmu. Kebanyakan kita suka ngomong yang sia-sia. Kalau udah khawatir tuh, mulutnya kemana-mana. Aduh gimana ya kalau ternyata ada kanker gitu loh. Gimana kalau misalnya gue mati muda gitu loh. Gimana kalau misalnya laki gue selingkuh gitu loh. Jadi kayak yang belum terjadi bahkan belum tentu terjadi. Udah dikhawatirin. Ada orang-orang yang dikit-dikit khawatir. Kemarin saya baru ketemu sama satu orang yang kasih tahu saya, Bu Heni saya takut setan kata dia. Takut setan gak apa-apa asal kita jangan jadi setan. Ya. Khawatir ini itu belum terjadi. Nah orang yang overthinking ini saya yakin hidupnya gak akan pernah happy. Karena dia selalu akan worry, khawatir. Tahukah Anda bahwa yang bisa mengalahkan iman kita adalah asumsi kita yang salah. Orang belum tentu begitu, tapi kita udah mikirnya gitu. Mari iman tuh yang baik. Keadaan gak baik pun perkataan kita harus baik. Karena ucapan adalah doa, amin. Waktu anak saya masih kecil, Zoe itu kembar kedua. Zoe itu dari kecil kasihan banget, selalu dapat neni yang ceroboh gitu. Dia jatuh, itu kepalanya pernah terbanting kena ranjang besi, terus jatuh lagi ke lantai 2 kali gejeduk gitu. Terus waktu saya ingat dia bolak-balik kejeduk. Nah setiap kali anak saya kejeduk, saya selalu tumpang tangan dan bilang gini, dalam nama Yesus, pasti trombopop dulu lah ya. Trombopop dalam nama Yesus, tidak akan ada penyakit di masa yang akan datang, tidak ada pendarahan otak. Anak ini akan tumbuh cerdas, anak ini akan pintar. Tidak akan ada penyakit yang mengikutinya. Saya doain terus, tiap kali. Nah anak saya sehat dan puji Tuhan bertumbuh cerdas. Jadi anak yang kreatif. Gak pernah sakit-sakit kepala. Karena khawatir kan kalau kepala sering terjeduk biasanya gitu ya. Efeknya suka sakit kepala gitu. Nah kemudian anak-anak saya kalau dari kecil itu jujur saya bersyukur sama Tuhan. Jarang ketemu dokter. Jarang makan obat yang aneh-aneh. Kenapa? Karena saya nggak overthinking. Saya perhatikan, saya punya orang deket yang anaknya batuk dikit. Wah, dokter nih gitu. Muntah-muntah, wah masalah lambung nih. Dibawa ke dokter ahli lambung, ke dokter ahli pencernaan. Padahal anak saya, dari mulai ASI, muntah-muntah bos. Disuapin nasi juga muntah-muntah. Namanya reflux gitu. Chloe apalagi pernah ngalamin yang namanya sembelit. Ya konstipasi. Saya tenang aja gitu.
Saya bawa ke dokter, dokter kasih obat, kita treatment. Pernah obatnya nggak bekerja. Saya pakai tangan bantuin dia buang air besar. Kemudian saya coba cari info dari teman-teman yang mungkin anaknya juga mengalami konstipasi. Bisa kasih minum apa ya gitu. Nah saya coba kasih obat, waktu itu saya lupa udah lama banget. Saya kasih minum obat sirup itu dan sejak saat itu nggak pernah sembelit lagi. Chloe sembuh total. Sometimes orang tuh terlalu overthinking, jangan-jangan anaknya sakit apa. Sering dibawa ke spesialis, sering dibawa ke dokter seolah-olah nih anak sakit parah gitu. Orang yang dekat sama saya itu, saya kesian anaknya kenyang minum obat. Kenyang ke dokter. Kenapa? Too much worry. Hati-hati loh. Kita tuh gak perlu too much worry. Kalau penyakitnya serius banget, misalnya batuk 100 hari gak sembuh, nah itu gawat. Kita harus periksa lagi yang serius. Tapi baru kejeduk aja udah yang, anak saya nanti pendarahan gitu. Overthinking. Hidup ini akan jadi lebih tenang kalau kita gak too much worry tentang hari besok. Ada masalah apa hari ini, hadapi dan selesaikan hari ini. Gak usah mikir jauh-jauh gitu. Besok gimana Bu Heni? Saya mau kasih tahu. Gak ada satu orang pun yang punya kuasa menentukan hari besok. Kecuali Tuhan. Emang kita bisa ngatur besok kita masih hidup atau enggak? Kan enggak. Amsal 27 ayat pertama bilang, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita gak tahu what's going to happen tomorrow. Percuma gak kita worry? Percuma. Ngapain kita overthinking? Hadapi masalah tuh satu-satu, selesaikan. Yang kedua, gimana kita gak hidup dalam kekhawatiran? Belajar berserah sama Tuhan. Lakukan yang terbaik, yang kita bisa, dan selebihnya serahkan sama Tuhan. Kita nih manusia, kita gak punya kuasa untuk nentuin masa depan kita. Kita cuma bisa lakukan yang terbaik hari ini yang kita bisa. Dan belajar berserah sama Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Don't be too much worry, mari belajar berserah diri. Nah orang gak akan jadi khawatir ketika mereka belajar menyerahkan segala usahanya kepada Tuhan. Ada istilah berkata gini, do your best and let God do the rest. Sepandai-pandainya kita bekerja, sehebat-hebatnya kita berusaha, Tuhan juga yang menentukan hidup kita. Jadi lakukan yang terbaik yang kita bisa, lalu serahkan sama Tuhan. Dengan itu kita belajar mengandalkan Tuhan, bukan? Nah, ada hal-hal di hidup ini yang ada di dalam kendali kita, dalam kontrol kita. Contoh, jam berapa kita mau bangun? Itu pun atas kehendak Tuhan ya, kalau kita masih bangun ya, betul gak? Terus jam berapa kita mau makan? Apa yang kita mau makan? Kita mau pakai waktu kita buat olahraga atau buat jalan-jalan. Itu semua dalam kontrol kita. Tapi ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kita gak bisa nentuin. Itu yang kita sebut kedaulatan Tuhan. Ada orang yang kerja keras bangun pagi dari muda. Tapi tetap miskin tuh. Ada orang yang gak pernah susah, gak pernah kerja, kaya tuh. Nah ada hal-hal yang bisa kita kendaliin. Ada hal-hal yang kita gak bisa kendaliin. Untuk hal-hal yang kita nggak bisa kendaliin, kita nggak usah worry. Tapi kita lakukan yang terbaik. Contoh, apa yang kita bisa lakukan supaya kita nggak worry? Karena gini, daripada kita ngabisin waktu kita untuk khawatir, lebih baik kita pakai waktu kita untuk melakukan hal-hal ini. Yang pertama, tabur yang baik hari ini. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena sama-sama apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita tabur kita akan tuai. Jadi kalau Anda tidak mau khawatir apa yang Anda tuai besok, taburlah yang baik hari ini. Katakan amin. Apa yang kita harus tabur Bu Heni? Kalau Anda lihat temanmu susah, Anda coba tolong dia. Tabur kebaikan sama dia. Anda ketemu orang, bahkan mungkin orang ini pegawaimu.
Taburlah kebaikan. You never know apa yang Anda tabur itu suatu hari Anda akan tuai. Saya punya kesaksian hidup yang nyata. Mau dengar? Satu kali saya kerja sama Joyce Meyer Ministries. Kami sedang rekrut untuk admin, staff. Nah, datanglah seorang anak perempuan. Saya lupa dia umur berapa waktu itu. Kayaknya masih muda banget ya. Belasan apa umur 20 gitu. Muda banget. Datang ke, waktu itu saya tinggal di rumah mertua saya. Nah, datanglah mereka, orang ini sendirian. Interview, akhirnya selesai dia pulang. Nah, sebelum dia pulang saya tanya. Saya lihat dia kayak lemes, saya lihat dia kayak dia susah gitu loh. Nah, saya tanya, kamu punya uang gak untuk pulang? Dia bilang, gampang Bu gitu. Terus saya kasih uang. Saya kasih 50.000, zaman itu mah lumayan deh ya. Dia pulang naik taksi, saya kasih 50.000 karena rumahnya gak jauh. Nah, ternyata sekitar 12 tahun kemudian, apa 10 tahun kemudian ya. Ada seseorang, perempuan, yang ngajak saya ketemu di Starbucks Mall Kelapa Gading. Mau apa? Orang ini pengusaha. Dia mau nabur buat Tangan Pengharapan. Yaitu buat bangun asrama Tangan Pengharapan. Dia dengar saya khotbah bahwa saya tuh sedang dikasih visi sama Tuhan bangun 10 sekolah berasrama untuk melahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia. Nah, tiba-tiba dia ngajak saya ketemu, dia bilang ini, Ciheni saya mau nabur. Oke, saya bilang siap, terima kasih banyak. Saya kasih kontak kantor, kemudian rekening yayasan, selesai. Dia nabur untuk 1 asrama. Nah, gak lama dia telepon saya lagi. Ciheni, boleh doain kantor saya? Zaman itu saya masih khotbah keliling ya guys. Jadi zaman dulu masih belum sesibuk hari ini. Dia bilang siap, saya datang ke kantornya, doain kantornya. Karena ini kan donatur Tangan Pengharapan ceritanya. Begitu saya selesai doain, biasanya hamba Tuhan pulang dikasih amplop. Nah, saya terima aja ya, namanya udah biasa ya kan, memang hidup dari amplop zaman itu guys. Jadi dikasih amplop saya pulang. Nah, sampai di rumah itu udah malam. Saya buka amplopnya, saya kaget. Wah salah nih, jangan-jangan bukan buat gua ini mah, buat yayasan kali. Saya cepat-cepat telepon. Saya bilang, sorry, ini buat saya atau buat Tangan Pengharapan? Terus dia bilang, buat Cici. Ah serius kamu? Saya bilang, ini banyak sekali loh. Seumur-umur gue doain orang baru kali ini kasih segitu gitu. Saya shock. Pengen tahu gak berapa? 500 miliar. 500 miliar. Berapa? 500 million. Terus dia bilang, ini buat Cici. Oke, nanti kapan-kapan kita ketemu ya Ci. Dia bilang, siap. Besok-besoknya saya lupa kapan kita ketemuan. Tahu gak dia cerita apa? Cici ingat gak tahun berapa gitu ya. Saya tuh pernah ngelamar kerja ke Joyce Meyer Ministry. Untuk jadi staff admin. Nah setelah interview, saya lupa apakah orang itu Cici atau bukan. Tapi saya ingat orang itu kasih saya uang taksi 50.000. Dan setahu saya, bosnya di Joyce Meyer Ministry itu Cici. Jadi itu pasti Cici, dia bilang gitu. Saya kaget. Hah? Jadi hari ini saya cuma mau kasih tahu Cici, dia ceritain hidupnya dari sejak pulang interview kerja itu, ternyata dia found out dia hamil sama pacarnya dan pacarnya gak tanggung jawab dan hidup begitu susah. Dia tetap mau besarin kandungannya dan dia kerja keras. Dan dalam 12 tahun Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Dan hari itu dia ketemu saya, dia mengembalikan berapa kali lipat tuh kalau 50.000 jadi 500 juta Pak. Tolong hitung lagi buat saya. Saya shock. Betapa benih yang segitu kecil cuma benih belas kasihan 50.000. Kemudian bisa jadi 500 juta. Yang kemudian jadi modal saya buat beli rumah. Ajaib Tuhan? Katakan Tuhan ajaib. Kalau kita nggak mau worry tentang hari besok, mari tabur yang baik hari ini. Kalau kita jahatin teman kita nggak bisa dipercaya. Saya kasih tahu besok-besok nggak akan ada orang yang mau kerja sama lagi sama kita. Saya punya beberapa teman yang saya udah nggak mau berhubungan lagi sama mereka. Saya tidak benci mereka, saya mengasihi mereka. Tapi Anda mengerti maksud saya. Kita takut dekat sama orang yang udah pernah jahat sama kita. Anda paham kan? Kita mau ngasihi musuh, yes. Saya nggak benci mereka. Kalau ketemu pun saya tetap peluk,
saya tetap baik, tapi enough is enough. Kita dikerjain, kita dibohongin, udah deh that's it deh, better you don't touch me gitu. Nah, kalau Anda nggak mau nuai yang tidak baik, hari ini tabur yang baik. Jangan nipu saudara, jangan nipu teman. Makanya saya pernah bilang gini, kalau ada orang yang kesusahan uang, terus ujuk-ujuk dia datang nemuin orang yang gak dia kenal untuk bantuan, saya pertanyakan. Karena kalau dia nabur yang baik sama keluarganya, waktu dia susah pasti keluarganya tolong dia. Kalau dia nabur yang baik sama teman-temannya, selama teman-temannya susah dia bantu, waktu dia susah pasti temannya bantu dia. Sejelek-jeleknya kasih makan. Tapi kalau ada orang yang gak kenal sama kita, tahu-tahu teng kesini, bayarin utang saya dong. Berapa? 50 juta. Emang lu siapa? Orang asing bantu Anda, cuma malaikat yang bisa lakukan itu mungkin. Tuhan pakai malaikat kirim ketemu kita, bantu kita terus pergi gitu. Mari cek, apakah hidupmu menabur yang baik gak? Karena kalau orang nabur jahat, dia perlu khawatir. Tapi kalau dia nabur apa yang baik, dia gak perlu khawatir. Amin. Apalagi yang bisa kita lakukan daripada kita worry? Bekerja keras di musim panas supaya kita tenang di musim dingin. Ingat kisah semut dalam Amsal 30 ayat 25? Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Ada istilahnya, be prepared for the worst. Siaplah menghadapi yang terburuk. Orang bisnis aja gak bisa cuma hitungin untungnya doang, setuju? Orang bisnis harus ada kalkulasi loss. Waktu kita bikin neraca keuangan, ada loss, ada profit. Nah, kalau kita prepared for the worst, kita ready untuk hal yang terburuk terjadi, kita akan kerja keras selagi kita bisa. Saya pernah cerita di khotbah yang lain bahwa seorang tour leader kenalan kami dari Jordan, sejak pandemi berakhir, dia kerja terus supaya dia bisa nabung. Satu yang dia katakan ke saya khawatir kalau pandemi datang lagi, saya nggak bisa kerja, jadi mendingan saya kerja keras. Nah, saya mau ngomong sama yang masih muda katakan amin. Mumpung Anda masih sehat, mumpung Anda masih kuat, kerja keraslah. Akan datang masanya Anda nggak perlu kerja keras, tapi Anda tetap bisa hidup dengan enak. Nah, anak muda suka kebalik. Santailah bos, YOLO, you only live once. Happy bro. Ngapain? Begadang tiap malam sampai pagi. Terus ngapain? Minum, mabok, judi, main-main doang bu. Kita nggak judi bu, kita nggak ke kasino, kita doang yang main. Terserah lu lah, ya. Terus ngerokok, depas debus. Waduh, satu hari berapa kotak. Yang kecil kok bu, rokoknya yang kecil. Yang zaman sekarang ini loh, apa tuh namanya? Vape, bukan vape, IQOS, ya kan? Nah, udah, enjoy life lah bu. Bu Heni kayak gak pernah muda aja, kan gitu kan? Hati-hati, satu hari kamu tua. Kamu mau nuai sakit liver? Kamu mau nuai sakit kanker paru-paru? Tolak dalam nama Yesus. Kalau kamu gak mau khawatir tentang masa tuamu, jaga hidupmu di masa mudamu. Hidup sehatlah dari muda. Kerja keraslah ketika kamu masih muda. Ini yang doyan minum, ngerokok, sama judi pasti marah sama saya. Bodoh amat. Saya ngomong apa yang benar. Orang gak akan perlu khawatir kalau dia nabur yang baik hari ini. Amin. Anda gak bisa egois. Mulut gua, paru-paru gua. Urusan lu yang apa sama lu? Ketika kamu sakit, sadar gak kamu nyusahin pasanganmu? Kamu nyusahin anakmu? Kamu nyusahin orang-orang di sekitarmu? Belum lagi kalau kamu gak pernah punya asuransi dari muda. Itu biayanya ratusan juta. Siapa yang mau bayar? Heran, orang tuh lagi sehat, lagi kuat, belagu. Tapi kalau dia udah sakit nyusahin orang gitu loh. Mumpung Anda masih muda, jaga kesehatanmu.
Karena firman Tuhan berkata, apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Semut itu dia bangsa yang lemah, not powerful. Tapi dia kerja keras di musim panas supaya dia gak usah khawatir menghadapi musim dingin. Di hidup kita juga sama, gak selalu summer bos. Ada winter time, gak selalu happy. Ada karena datang masa-masa sulit, masa-masa kelam. I think khotbah ini akan jadi lebih dimengerti karena kita baru lewatin pandemi. Amsal 31 ayat 25 dikatakan gini tentang wanita yang cakap. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Berapa banyak wanita-wanita cakap di sini yang tidak khawatir tentang hari depan? Angkat tangan. Katakan, I live no worry. Wanita yang cakap, dia tertawa tentang hari depan. Karena apa? She is prepared. Dia ready. Amen. Pertanyaan saya, kalau pandemi sampai terjadi lagi, Anda siap gak? Are you prepared for the worst? Anda siap gak menghadapi musim dingin dalam hidupmu? Siap gak menghadapi masa-masa di mana apa yang kamu lakukan hari ini mungkin gak bisa jalan lagi? Kalau Anda tidak mau hidup dalam kekhawatiran, be prepared. Siap-siaplah. Jangan boros-boros lagi. Jangan beli yang gak perlu. Firman Tuhan berkata, orang yang mengejar barang yang sia-sia akan berkekurangan. Kadang-kadang nafsu kita kegedean, kemampuan yang kurang. Mari kerja keras, jangan ikut gaya hidup orang lain. Saya ngomong ini sama perempuan terutama. Laki-laki beda cerita, habis ini laki-laki, sekarang perempuan dulu. Ya, siap-siap ya. Saya ini orang yang gak branded minded. Saya gak ngikutin tren. I set the trend. Dari dulu, saya gak pernah ikut-ikutan. Orang lagi musim apa, rame pakai itu gitu. Wah lagi musim coloring hair, semua cat rambut. Pernah satu musim itu biru, hijau, merah. 3 warna satu kepala, ingat? Saya gak ikutan. Banyak yang ngerayu saya, udah cat aja rambutnya. Keren nih kalau di cat nih, digitu-gituin saya. Saya gak pernah ikut-ikutan orang. Saya gak pernah iri orang punya tas mahal. Saya gak pernah ngiri ipar saya pakai. Dia punya Chanel yang original. Dia punya Louis Vuitton, Prada, tas dia satu lemari gak ada yang palsu. Saya gak pernah ngiri, I don't care. Hidup kita, tanggung jawab kita. Kalau memang orang punya lebih, biarlah mereka nikmati. Kalau kita gak punya lebih, ngapain kita ikut-ikutan orang? Nyusahin diri sendiri. Kalau kita beli nyicil, emang nyicil gak bayar? Siapa di sini yang ngerti cicilan berat juga bos? Berapa di sini yang setiap bulan cicilannya 10 item? Gak apa-apa beli kursi pijit cicil 1 juta sebulan. Gak apa-apa beli ranjang king coil cicil 5 juta sebulan. Berasa tuh. Beli kulkas, beli apa, nyicil. Sekali bayar tiap bulan kita mau pingsan. Kalau kita mau be prepared for the worst. Mau siap, gak usah khawatir tentang hari depan. Jangan banyak utang. Saya hutangnya besar, hutangnya rumah. Tapi in case sampai saya nggak mampu bayar tuh cicilan rumah, saya jual aja. Saya tinggal ngontrak atau beli yang kecilan. Jangan ngabisin uang tiap bulan buat bayar kartu kredit karena kegedean gengsi. Orang punya apa kita ikut. Ini yang perempuan. Karena perempuan tuh larinya sepatu, tas, baju gitu ya. Brand. Mendingan tuh ya kalau ada duit beli berlian tuh gak? Supaya bisa dijual kali. Daripada beli tas second hand juga jatuh banyak. Kayak cowok-cowok beli mobil. Masalah laki-laki apa? Senengnya gadget. Gadget baru keluar, beli. Nyicil gak apa-apa deh. Saya kasih tahu. Mendingan kita tunggu sebentar. Handphone itu harganya jatuh. Begitu seri baru nongol, seri yang tadinya paling keren, harganya jatuh. Nah waktu harganya jatuh Anda boleh beli.
Jangan dong, ketinggalan dong, gak keren dong. Justru baru keluar itu loh kita harus punya. Anda jadi budak tren. Seriously, kenapa orang harus dikte hidup Anda sedangkan Anda yang harus bayar? If you work for yourself, don't let other people dictate you what to do. Anda yang kerja buat diri Anda sendiri, Anda yang cari duit, Anda yang harus bayar kartu kredit. Kenapa biarkan orang lain yang ngatur hidup Anda harus pakai apa? Kata suami saya, keren istriku jadi trendsetter. Iya dong, harus punya gaya sendiri. Buktinya, gua gunting rambut pendek, banyak yang ikut. Gua keritingin, ada yang keriting juga. Saya pakai celana kargo, langsung semua pada pakai kargo. Saya bilang kita gak perlu ikut-ikutan orang. Tadi pagi suami saya khotbah tentang kunci menjadi diri sendiri. Keren. Gak usah ikut-ikutan orang lain. Kalau Anda gak mau hidup dalam kekhawatiran, jangan kegedean gengsi daripada kemampuan. Amen. Hidup berpadan dengan apa yang ada. Be prepared for the worst. Orang kalau punya tabungan, dia akan tenang. Tahu nggak tabungan Anda harus berapa baru Anda tenang? Tabunganmu minimal 3 bulan biaya hidupmu. Kalau Anda niat resign dari kerjaan, saya kasih tahu, at least you have to save 3 months of your income and expenses. Jadi misalnya 1 bulan Anda butuh 20 juta untuk hidup, Anda harus punya saving 60 juta. Always be prepared. Kalau sampai Anda mau lebih safety lagi, punya 6 bulan cadangan uang. Kalau Anda mau lebih safe lagi, punya 1 tahun cadangan uang. Anda punya gak hari ini? Yang punya angkat tangan. Oh Bu Heni, duit saya mah ngapain gua takut? Ajaib. You live under abundance of grace. Engkau hidup dalam kelimpahan. Amen. Saudara tahu ciri-ciri orang yang khawatir hari besok? Itu mereka biasanya pelit. Kok apa hubungannya pelit sama khawatir? Soalnya dia mikir gini, kalau gua kasih hari ini, besok gua kurang. Saya gak munafik. Waktu kebutuhan lagi banyak dan pengeluaran lagi banyak, nabur tuh terasa berat. Karena duit kita tinggal dikit, betul? Mesti nabur gitu, apalagi gede gitu nabur. Berat, gimana besok? Ntar kalau tagihan kartu kredit datang kita gak bisa bayar. Tapi saya belajar, tiap kali saya nahan, berkat Tuhan juga tertahan. Tapi ketika saya mengambil keputusan, tabur aja. Tabur aja. Tabur aja. Saking terlalu banyak nabur, tiba-tiba MBCA tulis gini, saldo tidak mencukupi. Gue kaget, dah habis duit gue. Baru langsung kilik-kilik suami, masih ada duit gak? Tolong transfer dikit. Ini saldo tidak mencukupi. Saking lupa transfer terus. Saya bilang kenapa duit habis ya? Kok bisa habis ya? Tapi you know, Tuhan tuh baik. Tiap kali saldo saya udah sampai gak cukup lagi, Tuhan selalu isi. Tuhan selalu berkati. Gak pernah kurang, selalu cukup. Dan kita dimampukan untuk terus jadi berkat. Amen. Nah kalau kita gak mau hidup dalam kekhawatiran, banyaklah nabur, bijaksanalah mengelola keuangan. Jangan punya banyak utang yang gak penting-penting. Gak perlu hidup ngikutin gaya hidup orang lain. Tapi kerja keras, punya tabungan, supaya kita gak perlu kurang. Saya punya tabungan, tapi di Australia. Sayang dong kalau dicairin ke rupiah gitu kan. Makanya saya bilang sama suami, kamu cari rupiah aja. Kan aku gak punya uang. Nah suami saya kan bilang, dia kasih uangnya ke saya. Saya senang gitu punya suami yang rajin bekerja. Nah bagi jomblo-jomblo yang tidak mau khawatir akan masa depan, cari laki-laki yang suka kerja. Katakan amin. Nah istri-istri yang suaminya rajin kerja, jangan suka marah. Kamu nih kerja melulu, gak perhatian sama aku. Saya kasih tahu, mendingan suami kamu suka kerja daripada suka main perempuan. Pilih mana? Yang suka kerja apa suka main perempuan? Justru laki-laki yang baik itu sibuk. Laki-laki yang baik harus sibuk. Ayo pandang laki-laki di sebelahmu. Laki-laki yang baik harus sibuk. You know why? Mau tahu kenapa? Karena laki-laki nganggur tuh gak baik. Laki-laki kalau udah nganggur, bahaya. Kengangguran tuh gak baik. Terlalu banyak
Imajinasi liar. Kesempatan nonton-nonton yang gak perlu. Kesempatan buat main-main yang gak perlu dimainin. Jadi saya senang suami saya sibuk. Sibuklah terus sayang, teruslah berkarya. Haleluya. Amin. Kita harus bertumbuh. Jangan sampai buang waktu. Saya akhiri, yang terakhir. Kalau kita tidak mau khawatir, mari percaya pemeliharaan Tuhan. Kita akan bisa tidur nyenyak, hidup dalam damai sejahtera. Kalau kita punya sikap seperti ini. Yang pertama, kita punya Bapa yang baik. Katakan amin. Matius 6 ayat 31. Sama-sama baca. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Katakan amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa Anda punya Bapa yang baik? Ada lagu yang bilang, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Amen. Anda gak akan khawatir kalau Anda mengenal siapa Bapamu. Dia Bapa yang baik. Mungkin ada di antara Anda yang lahir di keluarga yang papamu gak baik. Tapi saya kasih tahu, Bapa kita di sorga, dia sangat baik. Dia tahu apa yang kamu perlukan. Dan dia pasti menyediakan. Bukankah di masa-masa sulit, gak ada di antara kita yang kelaparan? Katakan Tuhan baik. Terakhir saya mau tutup dengan kesaksian. Staf saya di Tangan Pengharapan, dia leader pendidikan yang mementor guru-guru pedalaman di seluruh Indonesia. Satu hari dia WhatsApp saya. Kami sering kali meeting. Ketika ada masalah ini dan itu, kami meeting untuk selesaiin masalah-masalah di Tangan Pengharapan. Di seluruh Indonesia. Dan dia heran lihat saya tuh tenang gitu. Bisa jawab masalah satu-satu, bisa kasih solusi satu-satu. Dia heran. Jadi dia WA saya sore-sore dia bilang gini. Bu, boleh saya tanya? Kenapa ibu bisa setentang itu? Menghadapi begitu banyak masalah di Tangan Pengharapan. Kok ibu bisa tenang? Dia bilang gitu. Tadi siang suami saya baru khotbah. Cerita bahwa Tangan Pengharapan tuh tiap bulan harus raising fund 3 miliar. Untuk bisa keep the programs running. Gak kecil kan? Harusnya saya stres gak? Harusnya. Harusnya stres banget. Apa yang membuat saya tenang? Saya mau share ini rahasianya. Orang tuh jadi gak khawatir kalau dia percaya bahwa apa yang dia punya itu milik Tuhan. Apa yang kita punya? Saya mau tanya. Hidup kita ini milik Tuhan. Usaha kita itu punya Tuhan. Kita ini cuma pengelola. Makanya kalau kita punya pemahaman ini, kita gak akan jadi orang yang serakah. Karena kita tahu kita harus jadi pengelola yang baik. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari serahkan kepemilikan atas hidupmu dan usahamu kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita belajar menyerahkan semua yang kita punya, bahkan hidup kita sama Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, I am yours and all I have is yours. Kita percaya bahwa Tuhan yang pasti akan pelihara kita. Kalau Tuhan yang utus, dia pasti urus. Amen. Saya mau akhiri dengan cerita ini. One day, uang di yayasan tuh tinggal 12 juta. Mungkin yang baru ngerti keuangan yayasan hari ini akan terngangah karena gak pernah saldo kita segitu. Saya stres banget karena zaman itu kita udah ngasih makan sekitar 1.500 anak kalau gak salah ya. Dan kami kehilangan donatur besar. Donatur besar itu adalah tempat saya bekerja. Yang mengambil bagian sekitar 50 juta tiap bulan ditabur ke Tangan Pengharapan. Waktu mereka stop itu, saya stres banget. Saya bilang, Tuhan,
ini mau gimana ya gitu. Saya harus kirim uang makan buat anak-anak di pedalaman dan uangnya kurang gitu. What should I do gitu. Di titik itu saya stres sekali, saya depresi sekali, saya gak bisa tidur 1 minggu. 1 week I didn't sleep. I cried, I was stressed, kepala pusing. Bayangin saya sombong sekali. Saya berpikir bahwa tangan pengharapan milik saya. Jadi saya stres. Tapi saya ingat hari itu yang saya lakukan adalah saya berlutut dan saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, tangan pengharapan ini bukan punya saya. Tangan pengharapan ini punya Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan yang urus. Tuhan yang akan cukupi semuanya. Buat saya, kalau Tuhan nggak penuhi kebutuhan bulan itu, I'm done. Saya selesai Tuhan. Saya nggak akan lanjutin apa yang tangan pengharapan kerjakan. Saya akan selesai di sini aja. Karena saya tahu tangan pengharapan itu nggak mendatangkan pemasukan buat hidup kami pribadi kan. Saya kan nggak hidup dari tangan pengharapan. Saya nggak ada untung, nggak ada rugi dari tangan pengharapan. Jadi ada nggak ada tangan pengharapan buat saya, bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Jadi saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan nggak sediakan bulan ini, you know Lord, what I will do? Saya bakal pulang ke Australia. I'm serious, I'm gonna go home. Saya akan pulang aja ke Sydney. The worst thing gue kerja buat menghidupi diri sendiri, udah don't care lah tentang mimpi buat Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Sejak saya belajar menyerahkan tangan pengharapan dan hidup saya kepada Tuhan, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Tuhan menyertai tangan pengharapan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan tangan pengharapan gak pernah kurang. Dengan proyek dan program yang jauh lebih banyak hari ini, di mana kita nolong 6.800 anak-anak di 87 titik di seluruh Indonesia, dengan program guru pedalaman di mana kita harus bayar gaji-gaji guru lebih dari 200 orang di seluruh Indonesia. Ngasih makan anak-anak di pedalaman supaya mereka gak gizi buruk. Kasih pengobatan gratis di NTT, pemberdayaan masyarakat, kita nabur benih. Lalu kita lewat peduli sesama kasih modal tanpa bunga, bahkan kasih modal cuma-cuma buat masyarakat gak mampu. Bangunin rumah orang yang gak layak, bangunin MCK di daerah-daerah slum areas di Jakarta dan sekitarnya. Saya lihat bagaimana Tuhan menyertai dengan begitu luar biasa. Kita malah terus diberkati dan lebih diberkati. Saya gak pernah lihat Tuhan meninggalkan saya sehari pun. Yang saya mau saksikan buat Anda. Kalau hidup Anda punya kebutuhan yang tidak sebesar tangan pengharapan. Gak ada kan di sini yang hidup tuh butuh 3 miliar tiap bulan, gak ada kan ya? Mudah-mudahan sih gak ada ya. Jadi kalau kebutuhanmu jauh lebih kecil dari itu, saya cuma mau bilang, Tuhan sanggup pelihara kamu. Do not worry. Serahkan hidupmu, serahkan semua yang kamu buat, lakukan yang terbaik dan izinkan Tuhan berkarya atas hidupmu. Saya percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan. Jangan lupa direnungkan dan dikerjakan dalam kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hai Positive People, perubahan dalam kehidupan kita biasanya membuat kita takut untuk menghadapinya. Namun keberanian iman kita memampukan kita melangkah untuk perubahan yang lebih baik demi kebaikan di masa depan kita. Agar kita terus mengingat hal tersebut, kenakan hoodie t-shirt Faith Over Fear dari Positive by YTP. Tunggu apa lagi, pesan sekarang juga. Dan jangan lupa juga untuk cek koleksi kaos batik terbaru dari Batik Tangan Pengharapan. You buy means you donate. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568 atau melalui pembelian Shopee dan Tokopedia dengan kata kunci pencarian Tangan Pengharapan. Dan untuk teman-teman yang ada di Jakarta, Anda dapat langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia, lantai P3. Untuk pencarian di Google, Anda dapat mengetik Gereja Impact Community Indonesia.
Mari bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online Saturday Service besok 30 September jam 7 malam waktu Indonesia Barat dan ibadah live streaming hari Minggu 1 Oktober jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama dengan kami ikuti ibadah online seperti hari ini, Friday Service setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat, ibadah Saturday Service setiap Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia Barat, dan juga ibadah Minggu setiap jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channel Impact Community Indonesia dan juga Henny Kristianus. Dan kabar baik yang harus dicatat bahwa mulai 15 Oktober 2023 ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia akan ada pergantian dan penambahan jadwal ibadah menjadi pukul 8, 10, 12, jam 3, dan jam 5 sore. Sekali lagi, jam 8, 10, 12, jam 3, dan jam 5 sore. Dan ibadah live streaming menjadi hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tidak lagi jam 9 pagi, tapi menjadi jam 10 waktu Indonesia Barat mulai Minggu 15 Oktober 2023. Dan kami mengundang buat teman-teman semua yang berjiwa muda bergabung dalam ibadah Impact Youth yang ada setiap Sabtu jam 5 sore secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Dan untuk teman-teman yang bisa datang di Jakarta sekitarnya bergabung dalam ibadah Impact Youth Onsite di Mall of Indonesia lantai P3 Kelapa Gading setiap Sabtu jam 5 sore. Dan ibadah Gereja Impact Community Indonesia bukan hanya ibadah mingguan saja, tapi ada komunitas sel yang kami beri nama Impact Family. Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui Zoom dan juga ada beberapa yang sudah ada melalui Komsel Onsite, khususnya teman-teman yang tinggal di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bagi Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang ingin bertumbuh bersama-sama dengan kami, memiliki keluarga rohani yang saling mendukung satu dengan lainnya, Anda dapat mendaftar di 0811 9777 745. Dan akan diadakan baptisan air Jumat 27 Oktober 2023 jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi Anda yang rindu untuk memberi diri dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca Anda atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Dan telah dirilis single terbaru dari Ichi Worship featuring Marlon Bolung yang berjudul Terbaik Bagiku. Anda dapat mendapatkannya di seluruh digital platform kesayangan Anda. Begitu juga dengan dua single sebelumnya, yaitu Jawaban Hidupku featuring Michael Panjaitan dan Alasanku Hidup featuring Yesus Abraham. Kiranya mendatangkan kekuatan bagi kita semua yang mendengarkannya. Good news bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Bandung dan Semarang. Ichi Worship bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus akan melayani Bapak Ibu Saudara secara onsite di Bandung hari Jumat tanggal 3 November 2023 jam 7 malam waktu Indonesia Barat di GBI Starway from Heaven, Mekarwangi, Bandung. Dan juga di Semarang hari Kamis tanggal 9 November 2023 jam 18.30 di GBT Kristus Alpha Omega Semarang. Untuk info lebih lanjut Anda dapat menghubungi Gereja Impact Community Indonesia. Dan Bapak Ibu Saudara yang mau mensupport pelayanan baik Yayasan Tangan Pengharapan dan Impact Community Indonesia, Anda dapat scan QR Code yang ada via transfer dan lain-lain, sehingga banyak orang yang akan diberkati dengan persembahan Bapak Ibu Saudara dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah Friday Service hari ini, mengucap syukur. Dalam setiap segmen demi segmen kami percaya ada Tuhan di sana. Enggak dibatasi apapun juga. Kami yang mendengarkannya dalam perjalanan pulang, kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan juga ada di sana. Berkata-kata bagi setiap kami, menguatkan iman kami dan hati kami untuk terus percaya dan mengerjakan apa yang harus kami kerjakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Aku berdoa Tuhan, buat setiap umat-Mu yang ada Tuhan, mereka yang memberi persembahan, yang mengambil bagian untuk mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan Impact Community Indonesia, di mana Tuhan percayakan itu bagi kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan keluarga mereka, bisnis yang mereka kerjakan, ada berkat Tuhan di sana, sehingga bisa lebih lagi Tuhan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Bahkan bagi setiap umat-Mu yang hari ini belum sempat, belum bisa memberikannya,
Kami berdoa biar Tuhan bukakan pintu berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang ada, supaya mereka bisa mengambil bagian untuk mensupport apa yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa dalam kehidupan setiap umat-Mu yang ada. Aku berdoa Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang merindukan pemulihan dalam keluarga mereka, hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang merindukan pemulihan kesehatan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang terbaring di rumah sakit atau di rumah, dalam obat-obatan, tangan-tangan dokter jadi perpanjangan tangan Tuhan bagi kesembuhan setiap umat-Mu yang ada. Bahkan mereka yang merindukan Tuhan, pekerjaan, keturunan, mereka merindukan pasangan hidup, biar Tuhan berikan di dalam nama Yesus Kristus sesuai waktu dan kehendak-Mu dalam setiap umat-Mu yang ada. Dan kami percaya Tuhan, bahwa waktu dan rencana Tuhan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan. Kami berdoa biar melalui dua wadah ini jadi tempat di mana Tuhan dipermuliakan. Dalam setiap program yang ada Tuhan di sana. Mereka bisa melihat dan merasakan kebaikan dan kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa buat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, pemimpin tertinggi sampai terendah ada dalam berkat Tuhan. Hikmat Tuhan menyertai setiap pemimpin di bangsa ini, bahkan dalam persiapan pemilu yang ada Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melingkupi Indonesia seluruhnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan ada bagi kami, dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Kami mau angkat tangan kami. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikan dan pekerjaanmu, diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan dengan tanganmu Tuhan buat berhasil. Berkatilah setiap doa-doa yang kau naikkan. Ada kekuatan Tuhan di sana untuk menjalani setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi, dengan mata yang tertuju pada Tuhan, dengan iman yang percaya sama waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupanmu. Terimalah kasih Allah Bapa Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menyebut setiap kita. Hidupmu diberkati Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah Friday Service. Sampai jumpa besok Sabtu dan Minggu dan ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Mulai 15 Oktober 2023, ibadah Impact Community Indonesia akan bertambah menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Segera rilis single terbaru dari Ichi Worship featuring Marlon Bolong, Terbaik Bagiku. Anda bisa dapatkan di seluruh digital platform kesayangan Anda. Kiranya mendatangkan kekuatan bagi semua yang mendengarkannya. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth diadakan setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia.
Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Jordan dan Mount Hermon serta Petra. 1 hingga 13 Januari 2024 selama 13 hari bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. $3.300 all in dengan bonus Mount Hermon with cable car, Nile Cruise, glass boat, dan dapatkan free merchandise. Ikuti perjalanan yang akan mengubah hidup bersama Life Changing Holy Land Journey. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Tempat sangat terbatas. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.